Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Nugroho Setiadi di Semanda Podcast. Kali ini saya bingung nih mau nyampaikan apa ya? Kedatangan katanya kurang bagus ya. Bagusnya apa? Kali ini kita bersama dengan Alivia Ramadiana Putri dari kelas SKS 2021. Oke, nih pembukaannya bagus nih. Kok malah saya yang buka? Ya enggak apa-apa. Jadi seperti itu. Karena memang ini suatu apresiasi untuk siswa kelas SKS bisa tampil di sini ya. Jadi nanti bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara belajar yang bagus ataupun bagaimana cara mensiasati membagi waktu berkaitan dengan pembelajaran dan juga membantu orang tua di rumah. Oke. Nih, biasanya saya kan membuat pertanyaan nih. Tapi kali ini beda. Saya mau menyampaikan, mau ditanya apa? Waduh. Kali ini saya ditantang. Mau ditanya apa? Oke. Mungkin teman-teman mau tahu tentang gimana sih keseharian dari siswa-siswa SKS tentang pembelajaran, keseharian, pembagi waktu, atau tentang mungkin healingnya anak SKS itu kayak gimana gitu ya. Ini pakai bahasa healing. Oh ya, saya ikut bahasa aja. Anak muda, Pak. Jadi perlu diketahui ya, SKS yang berlaku untuk 8 anak atau berapa? 8 ya. anak itu berarti menyelesaikan pembelajaran hanya dalam waktu 2 tahun. Tentunya banyak suka duka yang dialami. Banyak dukanya. Banyak dukanya. Nah, ini mungkin bisa disampaikan untuk Alivia, tapi panggilannya Puput. Pusing saya. Karena Alivia Ramadiana Putri, mungkin Putnya jadi Puput. Iya, berarti ya Put, silahkan disampaikan pengalamanmu atau suka duka saat bersekolah di SMA 2. Oke, sebelumnya saya mau cerita dikit nih tentang saya masuk SKS. Ya. Awalnya tuh saya nggak minat banget ikut SKS, nggak minat banget gitu kan. Karena udah tahu tuh kalau pembelajaran 2 tahun tuh pasti stres dan beban pikiran itu kan pasti banyak. Nah, tiba-tiba pas pengumuman ke 50 besar atau 40 besar itu, saya di WA teman-teman. Wih. Selamat nih Put, lolos gitu. Saya nangis seharian. Bentar nih. Aduh, dapat pemberitahuan lolos tapi nangis. Nangis sedih gitu. Dan pihak keluarga juga, wah ini gimana nih cara nyiasati biar nggak lolos. Nah, kan setelah itu kita seleksi di aula, seleksi tulis sama ketemu nih sama 40 besar atau 50 besar gitu. Iya. Saya udah mengajukan diri sama Bu Jum. Saya mau mundur Bu, gitu. Ini, ya coba ini lanjutkan. Ini jujur ini. Ya, saya lanjutkan. mau mundur Bu. Nah, terus dibilang kita coba aja dulu. Udah saya coba, saya kerja sama teman saya. Nah, saya ditinggal. Teman saya bisa pulang, nggak ikut seleksi, saya ikut seleksi. Lah, kok bisa seperti itu? Teman saya datangnya telat, jadi dia bisa pulang, saya enggak, saya tertahan di ruang aula. Berarti terus mengikuti tahap tes. Selanjutnya. Nah, kan udah nggak minat, pasti saya udah siasati biar ini gimana caranya biar nggak lolos gitu kan. Nah, itu beneran. Ya, saya siasati biar nggak lolos. Nah, mungkin lolosnya itu pas ketahuan di keaktifan kelas sama nilai rapot SMP. Jadi lolosnya di situ. Udah 10 besar saya pasrah, ya udah lolos, udah dijalanin aja. Sudah dijalani aja. Jadi ini memang apa ya? Yang namanya takdir kan tidak bisa dihindari. Iya. Tapi beberapa siswa yang pernah datang ke podcast ini, hampir semuanya itu gara-gara coba-coba dan iseng-iseng. Yang ini malah sebenarnya tidak mau. Ini aduh, pusing juga. Tapi enggak apa-apa. Tetapi terbukti ya. Untuk kemarin SKS berarti apa itu sebutannya? Sistem kredit semester. Sistem kredit semester. Kamu selesaikan semuanya. Kalau nggak salah kemarin masih ada perankingan ya. Dapat ranking berapa itu? Kalau di SKL saya dapat 2. Ranking 2. Iya, ranking 1-nya Rifaatul Hafizah. Tapi kalau rapot saya jumlahin sendiri sama Rifa. Iya, terus dapat nomor 1. Oh, gitu. Alhamdulillah. Berarti nomor 1 tapi 2, bisa juga nomor 2 tapi 1. Iya. Keren karena juga SKL nih. itu kan yang nilai ujian itu. Iya, wis. Kalau eligible, alhamdulillah eligible pertama. Tadi berkaitan dengan yang suka duka tadi ya. Ini kan baru cerita, masuk. iya. Lanjutkan lagi nih. Nah, suka duka ikut SKS itu
kita dikejar waktu karena beban yang seharusnya 1 semester itu selesai 6 bulan, kita harus selesai 3 bulan. Otomatis kan kita harus pinter-pinter bagi waktu nih. Nah, dukanya itu tentu kita nggak bisa main sama teman-teman, kita harus fokus ngerjain tugas dan nggak jarang kita begadang hamin berapa jam itu baru ngerjain tugas dan sering nangis. Kalau mau ulangan, kalau ada PR banyak itu kita nangis. Mungkin tentang ulangan kali ya. Ulangan ya, karena SKS itu minimal nilai KKM-nya tuh 90. Minimal nilai KKM 90. Jadi gimana caranya kita dapat nilai 90? Entah kita remedi lagi, kita ngulangi lagi. Pernah ini pas pelajaran kimia sama Pak Ivan. Ini Pak Ivan, nih Pak Ivan Dika. Nih nanti akan saya sampaikan langsung ke Pak Ivan nih. Ya. Nah, itu kan ada 2 materi. Di materi pertama kita langsung ulangan 1 soal langsung dipresentasikan di papan tulis. Nah, saya tuh agak kurang di kimia sama fisika, jadi otomatis panik dan alhamdulillah pas itu malamnya tuh saya rasa belajar saya kurang dan alhamdulillah langsung dipanggil nomor 1. Memang sering terjadi gak gitu? Panik banget, giliran udah siap malah gak dipanggil-panggil gitu kan. Ini gak siap dipanggil nomor 1. Terus ngerjain, saya udah gak yakin ini betul apa enggak. Saya keluar dari ruang kelas nangis ya, pokoknya jurusnya nangis ya, enggak apa-apa. Terus dikabari remedi. Okay. Udah, itu yang paling berkesan. Nangisnya di SKS tuh udah gak kehitung sih. Jadi memang gini ya, mungkin ya, anggap saja nih, tanpa mengurangi rasa hormat pada siswa yang lain. Mungkin bagi saya dulu waktu SMA, remedi itu hal biasa. Tapi kalau waduh memang siswa saya anggap ya berprestasi. Amin. Remedi itu perlu ditangisi. Keren sekali. Karena aduh. Kan kita kebanyakan pada jarang remedi gitu. Jadi kalau remedi rasanya malu banget gitu. Remedi malu. Ini mohon maaf sebelumnya ya. Anggap saja di sini ada siswa yang saya anggap berprestasi. Kalau saya ini waktu SMA dulu mewakili siswa yang biasa saja. Remedi malu. Kalau saya remedi bukan malu tapi cari teman. Setelah mendapatkan ya senang. Oh, ada temannya. Yang penting ada temannya. Aduh. Tapi waktu itu memang gampang sekali mencari teman yang remedi itu gampang. Jadi ya saya merasa tertolong. Tapi alhamdulillah tuh saya mulai sadar itu waktu kuliah sih. Aduh. Tapi ya enggak apa-apa. Ini tadi duka masih ada duka lagi enggak yang mau disampaikan ini? Oh itu ada. SKS itu kan pasti ngejar materi. Kalau cuman 3 bulan dengan beberapa bab itu kan mungkin nggak cukup. Mungkin ada beberapa pelajaran yang cukup kalau babnya dikit. Tapi kan ada beberapa materi, beberapa pelajaran yang materinya tuh banyak banget. Nah kita tuh sering banget Zoom malam-malam. Terus sore hari tuh kita Zoom lagi, kita ulangan malam hari. Jadi ya seperti itulah. Jadi untuk mendapatkan lebih harus berusaha lebih. Ya. Aduh, keren sekali nih. Ini berkaitan tadi ya duka sukanya apa? Alhamdulillah di kelas SKS itu teman-temannya suportif semua. Jadi nggak yang bener-bener anak ambis pelit di ilmu kan, ada banyak tuh anak ambis yang pelit banget, kalau udah paham ya udah diambil sendiri ilmunya. Kita enggak, kita sering belajar bareng, terus kita saling ngingetin tugasnya tuh udah nyelesain apa belum, terus kita malam-malam juga nugasnya tuh bareng gitu. Jadi ini perhatian buat teman-teman juga ya, jangan nganggep anak SKS tuh nggak pernah nyontek. Oh iya, bahaya ini. Terus karena kita bukannya nyontek ya, tapi kita sering ngebahas soal gitu loh. Jadi alhamdulillah kalau dikatain nyontek ya, iya soalnya hasil akhirnya tuh kan pasti disamain semua. Tapi sebelum kita nyamain nilai, nyamain hasil dari pelajaran kita bagi dulu ilmunya tuh ada prosesnya gitu. Jadi ini perlu digarisbawahi, bukan berarti tadi yang disebut nyontek, tapi belajar bersama. Dan metode ini pun digunakan untuk sekarang ya, kalau kamu tahu ada CGP, calon guru penggerak, atau juga mungkin PPG, itu semua melaksanakan hal tersebut. Jadi ada satu materi yang benar-benar dibahas secara mendalam
sesuai kelompok masing-masing, kemudian akan dipresentasikan atau disampaikan di kelas. Dan yang saya anggap dipresentasikan itu adalah ulangannya, kan tidak nyontoh lagi. Iya. Tetapi saat membahas, ya bersama. Jadi satu pemikiran, dan ini juga mempermudah guru untuk menilai. Oh, pemikirannya sudah sama, berarti saya bisa menilai ini dengan jelas. Oke. Jadi sekarang nih saya tanya, kira-kira seneng nggak sekolah SKS tuh? Seneng. Akhirnya seneng. Akhirnya seneng. Walau di awal nangis dulu. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan memang akhirnya seneng. Tapi Akhirnya senengnya bagian apa ini? Senengnya karena itu tadi dapat teman-teman yang sportif, terus guru-guru di kelas SKS juga enak-enak gitu. Enak. Lebih care sih sama muridnya, terus nilai kita tuh dipantau dari awal, emang udah diarahin, terus lebih sering datang ke sekolah. Jadi di masa pandemi itu kan udah pada nggak boleh datang ke sekolah. Nah, kita datang ke sekolah Ya, sih enak. berarti ini agar tidak terjadi miskomunikasi saat datang ke sekolah, tetap menjalankan protokol kesehatan. Karena satu kelas kita hanya 8 orang. Iya, jadi aman ya, aman. Pasti Bisa jaga jarak. Pasti jaga jarak. Nah, gitu. Jadi berkaitan dengan hal tersebut, tentunya SKS sangat membantu Alivia atau Puput untuk lebih cepat meraih kesuksesan tentunya. Amin. Ini kita lanjut lagi berkaitan dengan sekarang kan sudah lulus, dinyatakan lulus. Kelanjutan untuk bersekolah itu bagaimana? Alhamdulillah kemarin udah lolos SNMPTN di Undip, ambil hukum. Ih, Alhamdulillah. Keren. Alhamdulillah. Aduh. Jadi untuk persiapan ini dinyatakan tadi sudah lolos SNMPTN Undip jurusan Hukum. Itu hukum itu masih ada pembagian lagi Masih. atau masih? Lah kira-kira mau ambil apa itu? Wah, pertanyaan yang sangat amat horor. Insya Allah mau ambil perdatanya. Perdata. Oke. Wih, pastinya sudah banyak persiapan ya. Kalau saya ditanya perdata terus saya mengulik lebih dalam lagi, saya Jangan juga nggak dulu, tahu. jangan dulu. Tapi Saya ya juga sudah. masih- Ini jadi untuk teman-teman semua atau semua siswa yang siswa-siswi SMA Negeri 2 tentunya bisa belajar dari kisah Wah. Alivia atau Puput ya. Untuk sukses tentunya kita tidak harus menyukai hal itu, tetapi nanti ada pembiasaan yang membuat kita menjadi suka. Yang penting dalam prosesnya kita bisa ikhlas dan selalu belajar. Betul. Oke. Ini kira-kira mau bahas lagi atau cukup? Kita lanjut besok aja. Apa gimana? Mau Lah, apa dibahas gimana? lagi? Nah, kalau mau dibahas lagi mau bahas apa nih, Pak? Jadi berkaitan hal ini ya yang sedang dilaksanakan atau sedang diperjuangkan oleh Alivia atau Puput itu adalah berkaitan dengan acara yang di pendopo apa itu? Nah, Duta Genre Kabupaten Demak. Duta Genre Kabupaten Demak. Sesuai informasi yang saya terima, ini benar nggak ya? Saya tanya langsung ke orangnya. Benar nggak lolos sampai tahap 10 besar? Alhamdulillah, betul. Nilai tertinggi. Nilai tertinggi seluruh peserta. Aduh, Seluruh ini jadi bukan bermaksud mendahului, berarti ada yang namanya kandidat juara atau trah juara berkaitan dengan Alivia untuk Duta Genre. Tapi kan kita nanti diseleksi lagi di Grand ini. Final. Jadi anggap saja mungkin ini saat ini menjadi sedikit beban. Wah, ini peringkat 1 mempertahankan sulit atau enggak ya? Tapi kan ya gimana itu? Bagaimana cara mengatasi nanti? Mungkin saya perlu bantuan dari pihak sekolah untuk menguatkan materi dan edukasi saya, karena kemarin saya mungkin ada banyak persiapan karena kan saya udah lulus. Jadi waktu belajar saya udah fokus sama genre itu doang. Nah, nanti kalau di grand final tentang pelaksanaannya gimana kan belum belum technical meeting. Oke. Jadi nanti mungkin hasilnya akan saya koordinasikan sama pihak sekolah, harus minta bantuan pihak sekolah. Nah, untuk pembimbingnya sendiri siapa ini? Saya sama Bu Wulan. Bu Triwulan. Iya, Bu BK. Bu BK. Bu BK. Tentunya nanti setelah ini harus lebih intensif lagi tanya tips dan trik untuk menjadi Duta Genre. Waduh, tentunya suatu kebanggaan nih untuk SMA Negeri 2. Oh ya,
ini kamu katanya lolos. Sebelum lolos berapa yang mengikuti dari SMA ini? Kalau SMA ini tuh ada 7 orang. 7 orang. Iya. Kebetulan yang seleksi itu 6 karena yang satu sakit. Sakit. Ya. Tapi yang lolos 10 besar hanya Alivia saat ini. Tentunya ini teman-teman pasti juga mendukung. Saya sebagai guru mewakili SMA 2 tentunya memberikan dukungan penuh kepada Alivia atau Puput. Saya teringatnya masih Alivia terus, tapi Alivia nama panggilnya Puput. Ya, enggak apa-apa ya. Iya, ada Alivia aja. Jadi semoga yang diharapkan atau yang diusahakan nanti tercapai. Amin. Bisa jadi duta genre. Tapi meskipun karena manusia itu bisanya berencana, tentunya harus siap menerima apapun yang akan terjadi. Pasti. Yang penting udah ngelaksanakan yang terbaik, tentang hasilnya nanti dah dia yang ngatur kan. Nih, kira-kira nih untuk Alivia bisa sampai seperti ini. Tentunya siapa sih yang jadi idola, panutan atau yang memotivasi Alivia? Idola saya Jerome Pauline. Jerome Pauline. Tahu enggak Pak yang dapat beasiswa S1 di Jepang jurusan matematika? Ya, sering dengar ceritanya. Nah, itu kemarin Kak Jerome dapat IPK sempurna 4 gelondong. 4 gelondong jurusan matematika di Jepang. Parah. Aduh. Dan Kak Jerome itu gimana ya? Dia ada banyak banget aktivitas dari mulai kuliahnya di Jepang, otomatis kan pasti Jepang dengan keketatannya, kedisiplinannya bisa bagi waktu sama konten creator di YouTube, Instagram, terus sering ngisi webinar dan lain-lain. Nah itu sih yang buat saya kok ada ya orang yang kayak gitu. Nah, ini jadi memang apa ya, tingkat keberhasilan atau kesuksesan seseorang memang bermacam-macam. Kalau menurut saya pribadi, saya melihat Alivia di umur segini itu sudah termasuk sangat sukses. Amin, menurut saya. amin. Meskipun Alivia masih mau menggapai keinginan atau cita-cita yang lebih tinggi lagi, saya sebagai guru hanya bisa mendoakan. Nih, kira-kira ada pesan enggak untuk teman-teman atau siswa bahkan guru berkaitan dengan apa ya? Agar lebih memotivasi atau memberikan saran dan kritik untuk semuanya agar jadi lebih baik ini. Pesan buat temen-temen, rencanain dulu, halu dulu. Bayangkan kita dulu. Bayangkan dulu. Ya. Mau jadi apa, bebas, karena halu nggak ada yang larang kan. Oke. Nah, terus nggak usah minder, karena apa? Karena kamu tuh hebat. Dan hebat kamu tuh dalam bidang kamu. Jadi jangan beranggapan kalau orang yang pintar akademik doang tuh yang bakalan sukses, enggak. Kayak gitu. Jadi kamu yakin dulu sama potensi kamu tekuni. Kamu mau jadi apa? Nggak usah mikir yang aneh-aneh, kayak nggak usah ini aku pengen jadi kayak Kak Jerome, dia pintar matematika. Lah kalau kamu cita-citanya jadi olahragawan, kamu ya harus pintar fisik daripada kamu pintar fisika kan kayak gitu. Iya. Jadi kita harus benar-benar, ini berarti pesannya kalau bisa saya sampaikan, kalau ada yang salah nanti dipotong dah Bapak. Jadi sebagai manusia harus mengetahui kemampuan dasar atau kemampuan yang kemungkinan bisa dikembangkan setiap diri masing-masing, dan ini sejalan dengan kurikulum Merdeka yang akan dilaksanakan atau dilaksanakan atau digunakan oleh SMA 2 khususnya untuk kelas 10 besok. Wah. Jadi sudah ada yang namanya kurikulum Merdeka di mana kepintaran seseorang tidak diukur dari akademik saja. Yes, Oke. Cukup atau lebih nih? Cukup. Kalau dibahas panjang banget nih. Tapi mungkin besok kita tampilkan lagi, lebih fokus pada duta genre. Dan juga nanti bisa disampaikan lagi, kita akan adakan satu kali lagi ya obrol dengan Alivia atau Puput. Aduh, salah satu siswa atau siswi yang sangat berprestasi. Amin. Untuk prestasinya belum dibahas loh, dapat medali besok. Oke. Penasaran, jangan lupa ditonton. Ya, coba sekarang kamu yang nutup lah. Dulu kan saya yang nutup. Ya, tutup. Oke teman-teman, kembali lagi. Jangan lupa Bapak. Dah. Ya udah, untuk nutup tak tutup dulu wes. Ya, demikian untuk pertemuan pertama bersama Alivia. Kita nantikan episode berikutnya di Semanda Podcast. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.